Perkenalkan, nama saya Noah Alvarez Saragi dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah yang pertama, teks yang berbentuk paragraf berisi berdasarkan sudut pandang atau pendapat tertentu yang di dalamnya mengandung pengetahuan. Yang kedua, teks eksposisi mudah dipahami dan disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi: yang pertama, singkat dan padat. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Menggunakan bahasa baku. 4. Memihak kepada siapapun. 5. Bersifat objektif dan netral. 6. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. 7. Penjelasannya disertai data yang akurat. 8. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. 9. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks eksposisi: yang pertama, judul. Menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi, ditulis dengan sangat singkat, menarik, syarat akan makna. 2. Pernyataan umum dan tesis. Pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen dalam karya tulis ilmiah. 3. Argumentasi atau alasan. Salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan dengan tujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembaca. 4. Penegasan ulang dilakukan berdasarkan argumen yang telah disajikan sebelumnya. Jenis-jenis teks eksposisi yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, dan eksposisi pertentangan. Unsur kaidah teks eksposisi yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, memilih data yang sesuai tema. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, membuat simpulan. Langkah-langkah membuat teks eksposisi: yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan, keterangan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.